Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak ibu semua, Ayo. apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, ya, supaya pelajaran kita yang kita dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ketua kelasnya, Alif, tolong dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berikan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semua, sebelumnya ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu kehadiran kalian. Masuk semua? Masuk, ya alhamdulillah. Masih ingat dengan pelajaran kelas 4? Masih. Tentang apa? Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Iya, terdiri dari arti Al-Kafirun apa? Barang yang berguna. Iya. Kemudian arti Al-Kafirun kok barang yang berguna? Arti Al-Kafirun apa? Ayo diingat lagi. Orang-orang kafir. Nah, perhatikan yang ada di papan tulis. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan menyayangi anak yatim. Kemudian membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Yang ketiganya memahami isi pokok kandungan surah Al-Ma'un. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian perhatikan lagi gambar yang ada di papan, yang ada di layar. Nah, yang ada di layar tentunya kalian paham. Gambar pertama menunjukkan apa? Orang yang bersedekah. Kemudian gambar yang kedua menyayangi anak. Iya, gambar yang ketiga yaitu orang yang sedang sholat. Jadi pelajaran hari ini tentang menyayangi anak ya, yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Nah, perhatikan ke papan tulis. Perhatikan ke layar yang sudah ibu tampilkan. Di situ di layar ada surah apa? Surah Al-Ma'un. Jadi materi kita yang pertama kali tentang membaca surah Al-Ma'un. Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti baru kalian mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekarang giliran kalian yang membaca. 1, 2,
2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Bentar semua. Sekarang Ibu tunjuk 2 orang saja untuk membaca, ya. Coba Nirvana. Ta'awuz dulu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, tepuk tangan dulu. Sekarang coba Tiza. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Itu adalah surah Al-Maun. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Sekarang artinya. Nah, arti surah Al-Maun. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Nomor 2-nya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan ketiga, dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. 4, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Perhatikan dari surah Al-Maun ini. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang orang yang menghardik anak yatim, kemudian menyembah selain Allah. Apa saja yang disembah? Batu, patung, dan pohon pohon besar. Kemudian yang nomor 2, itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim itu yang tidak punya ayah, piatu yang tidak punya ibu. Ya, yang dinamakan yatim piatu tidak punya ayah dan ibu. Ya, jika ada teman kita yang yatim ataupun piatu, maka kita sayangi, tidak boleh kita ejek. Kemudian yang tidak mengajak memberi makan orang miskin. Misalnya ada orang yang meminta-minta, kita biarkan saja, itu tidak boleh. Kemudian maka celakalah bagi orang yang sholat. Kok celaka Bu orang yang sholat? Celaka orang yang sholat itu seperti, contohnya melalaikan sholat. Waktunya jam 12 sholat zuhur, dia sholatnya jam 3, setengah 3, itu namanya lalai dalam sholat. Kemudian yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Tadi itu orang yang lalai dalam sholat. Kemudian orang-orang yang berbuat ria, berbuat pamer apa saja yang dia punya, itu dilarang oleh Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat ria ataupun sombong. Kemudian
Kemudian dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Barang yang berguna itu banyak sekali. Banyak sekali barang yang berguna. Seperti memberi makan fakir miskin, memberi bantuan tenaga. Kemudian tidak bisa dengan tenaga dengan apa? Doa. Kayaknya nih belum semangat nih. Masih loyo. Nah, kita speaking dulu kita. Ya. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya. Dah semangat? Dah, sekarang lihat pengertiannya. Pengertiannya lihat. Pengertian surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang berguna. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Maun adalah surah yang keberapa? Iya, dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong surat Makkiyah yang berarti bantuan penting atau hal-hal yang berguna. Surah Al-Maun menerangkan tentang sifat buruk manusia. Di antaranya 1. 2. Menyantuni anak yatim atau fakir miskin. Kemudian sekarang ibu tanya, sudah jelas semuanya? Jelas semua? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ibu yang bertanya. Ya. Surah Al-Maun tadi terdiri dari berapa ayat? 7. Diturunkan di mana? Di Mekah. Kemudian tergolong surah apa? Makkiyah. Jelas? Jelas. Sekarang kalau sudah jelas, perhatikan pesan pokok surah Al-Maun. Pesan pokok surah Al-Maun. Perhatikan yang ada di depan. Pesan pokok surah Al-Maun yang pertama, dilarang mendustakan agama. Tadi sudah ibu jelaskan, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian tidak boleh menghardi anak yatim. Ya, mencemooh, mengolok-olok, mengejek. Kemudian apa lagi? Membuli. Apa lagi? Iya, tidak boleh terhadap anak ya. Sedangkan Allah saja menyayangi anak yatim. Rasulullah menyayangi anak yatim. Seandainya terjadi pada diri kita, bagaimana kalau kita tidak disayangi oleh orang lain? Sedih dah? Sedih. Kemudian jangan enggan memberi makan kepada fakir miskin dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Contohnya tadi, ketika ada orang membutuhkan, maka kita tolong. Jika kita tidak bisa membantu dengan uang, apa yang harus kita lakukan? Dengan tenaga. Kalau kita tidak bisa, kita tidak punya tenaga, apa yang harus kita lakukan? Dengan doa. Doa itulah yang akan diterima oleh Allah. Kemudian tidak boleh melalaikan sholat. Coba ibu tanya, semua sholat? Sholat itu hukumnya wajib. Kalau tidak sholat berarti berdoa. Wajib artinya apabila dikerjakan mendapat dan ditinggalkan mendapat. Kemudian yang nomor 5, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Sudah terdapat dalam surah Al-Maun. Kemudian manusia harus memiliki rasa empati terhadap anak yatim. Apa itu rasa empati? Rasa kasih sayang, rasa peduli. Salat dengan khusyuk semata-mata
Jadi kalau kita sholat, tidak boleh kita minta pujian dari orang lain. Itu namanya ria. Pamer. Sholat nanti biar dibilang aku nih rajin. Nah, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kemudian itu adalah pesan pokok surah Al-Maun. Nanti ibu bagi per kelompok ya. Ibu bagi per kelompok. Kelompok 1, nanti kelompoknya ada 5 ya. Ada 6. Ada 6 kelompok. Kelompok 1 Almira, Niza, Dina, Zakia. Kelompok 2 Erza, Fernandes, Hazifa sama Husni. Kelompok 3 Lutfi, Alif, Mahira, Dito. Kelompok 4 Lutfi, Alif, Mahira sama Dito. 5 kelompok ya. Ini ada 6. Kelompok 4, kelompok 5-nya Hafiz, Naila, Setia, Siti Azhara. Kelompok 5-nya Kaila, Yoga, Naila, Nur Soleha dengan Busoy. Nanti ibu bagi tugasnya. Tugas yang pertama yaitu itu untuk kelompok yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Kelompok kedua apa? Untuk membantu anak yatim. Ya, kelompok ketiga Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? kelompok 4 Kalau bertemu anak yatim, apa yang ingin kamu katakan padanya? iya, jelas tugasnya. Ya, silakan dibagi per kelompok. Nanti kalian kerjakan ya, dan nanti kalian kumpulkan. Nah, setelah ibu menyimpulkan, perhatikan, sudah selesai? Ya, silakan nanti kita kumpulkan ya. Setelah ibu menyimpulkan, baru dikumpulkan. Perhatikan kesimpulan dari Berusaha asa anak yatim. dari menyayangi pelajaran tentang menyayangi anak yatim. Coba Hafiz. Kesimpulan yang pertama apa, Hafiz? What dikit, Hafiz? Menyayangi mereka dengan tulus. Coba Tian. Memberikan kebutuhan pokok. Ya, kesimpulan yang kedua yaitu memberikan kebutuhan Pokok. Yang ketiga, coba Alif. Mengasuh dan membimbing anak yatim. Ya, mengasuh dan membimbing anak yatim. Itu kesimpulan dari pelajaran menyayangi anak yatim. Paham semua? Paham. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang ibu ada kuis. Nah, ada kuis. Kuis ini harus dijawab. Oke? Siap? Siap. Surah Al-Maun terdiri dari A 6 ayat, B 5 ayat, C 4 ayat, D 7 ayat. D 7 ayat. Tekan dulu. Sekarang coba Setia ya. Al-Maun artinya A. Barang mahal, B. Barang berguna, C. Barang halal, D. Barang cantik. Barang berguna. Ya, B. Barang berguna. Soal yang nomor 3. Siapa ya? Dina. Surah Al-Maun diturunkan di A. Kota Mekah, B. Kota Madinah, C. Kota Yastrib, D. Kota Jeddah. A. Kota Mekah. Dari pelajaran ibu nih, ibu rasa sudah jelas semuanya. Sudah jelas? Ya. Setelah ini nanti tugas kelompoknya di
Nah, untuk pelajaran minggu depan, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Lebih dekat dengan nama-nama Allah yang ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Demikianlah pelajaran hari ini, dan kita tutup sama-sama dengan